Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, kita semuanya bisa mengisi waktu menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pimpinan kita, junjungan kita, kecintaan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dan mohon maaf kepada para guru dimanapun Anda berada, dalam penyampaiannya kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah dan tidak teratur, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah pada pengajian kali ini akan menguraikan tentang mengobati sifat kikir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, penyakit kikir, sifat kikir adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Allah yang tidak menyukai, bahkan dari kalangan manusia pun orang yang kikir ini atau yang bakhil ini tidak disukai oleh manusia. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Itulah daripada orang-orang yang kikir ketika di dunia saja sudah mendapatkan daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada temannya. Nah, ada tata cara dalam mengobati sifat bakhil ini. Yang pertama, sifat bakhil ini kita harus mengekang hawa nafsu. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diberikan akal, manusia juga diberikan nafsu. Tetapi kalau manusia sudah dipimpin dalam kehidupannya, sudah dipimpin oleh nafsu syahwatnya, maka lebih-lebih dari binatang. Tapi kalaulah manusia dipimpin oleh akalnya dalam kehidupannya, maka ia akan melebihi daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengekang hawa nafsu adalah tata cara untuk kita mengobati sifat kikir. Kenapa sifat kikir ini bisa timbul? Karena terlalu cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap harta, sehingga ia tidak menyadari bahwa harta yang ia miliki itu bukan milik sepenuhnya, bukan hak mutlak. Justru yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah titipan. Namanya titipan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak digunakan, justru tidak menjadi seorang hamba yang tidak amanah, maka ancaman Allah bagi orang-orang yang kikir itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang pencela dan pengumpat.
alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang menghitung, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia kumpulkan hartanya, dia hitung, merasa kurang dan kurang. Yahsabu anna malahu akhlada, dalam Al-Quran dijelaskan dia mengira bahwa dengan hartanya akan mengekalkannya di dunia. Dengan banyak harta dia mengira dia akan kekal abadi, dia akan senang selamanya. Sebab yang namanya kesenangan itu bukan diukur dari harta saja. Kekayaan itu bukan diukur dari kekayaan saja. Laisal gina an kasratil aridi walakinal ginan nafsi. Kekayaan itu bukanlah sebetulnya dari kekayaan harta. Justru kekayaan itu adalah sepenuhnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Jadi orang yang kikir selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, tidak merasa puas atas pemberian rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita sebagai manusia harus bisa memikirkan, mengekang hawa nafsu, agar kita tidak menjadi orang yang kikir atau bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tipu daya setan, sehingga yahsabu anna malahu akhlada ini, dia mengira dengan hartanya akan kekal abadi hidup di dunia. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak, layumbadanna fil hutamah. Pasti, kata Allah, pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Bukan dimasukkan lagi, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah yang disebut dengan neraka hutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Narullah, adab Allah, api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah.